Perkenalkan, nama saya Epsan Pramadya. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Riau. Saya angkatan 17. Saya di sini akan menjelaskan dari mata kuliah Fisiologi Olahraga. Saya akan mengambil materi dari mata kuliah Fisiologi, yaitu Fisiologi Molekuler Otot. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian otot, bagian-bagian pada otot, fungsi pada otot, dan banyak lagi yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan dari pengertian otot. Otot merupakan alat gerak aktif atau susunan tulang, atau kerangka merupakan alat gerak pasif. Otot adalah sebuah jaringan konektif yang tugas utamanya adalah berkontraksi, yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh baik yang disadari maupun yang tidak kita sadari. Otot itu berada di mana-mana saja. Ada di lengan, ada di perut, ada di kaki. Semua anggota tubuh kita itu mempunyai macam-macam otot. Tapi perbedaannya letak dan kegunaannya. Otot itu berfungsi untuk sebagai alat gerak aktif. Yang pertama itu sebagai alat gerak aktif, yang kedua untuk mempertahankan postur dan tekanan tubuh, yang ketiga otot menghasilkan panas untuk mengatur suhu tubuh. Jadi dari tiga itu, otot itu sangat berfungsi untuk tubuh kita, supaya pergerakan kita setiap harinya itu banyak digunakan pakai otot, supaya bisa menggerakkan kemana saja kita pergi, mengangkat apa yang kita butuhkan itu dari otot. Bagian-bagian pada otot, yang pertama kontraktabilitas atau kemampuan untuk memendek. Dia itu bisa memanjang, bisa memendek. Itu otot itu bisa memanjang atau memendek apabila kita sedang melakukan aktivitas seperti tangan. Kalau kita angkat ember atau apa, pasti dia itu pertama lentur atau memanjang. Jadi kalau sudah kita lakukan pergerakan atau mengangkat beban, pasti dia semakin keras dan memendek, jadi mengumpul, supaya terbentuklah otot itu. Otot itu terbuat dari daging yang ada di tubuh kita. Yang kedua itu ekstabilitasi atau kemampuan untuk memanjang. Dia memanjang apabila otot kita gunakan saat berlari. Itu otot itu memanjang, dia kita hentakkan kaki kita kan, kita ke depan. Jadi otot yang kita gunakan itu otot di betis ini memanjang supaya bisa kita menjalankan aktivitas. Yang ketiga, elastisitas atau kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memendek atau memanjang. Elastisitas itu setelah kita melakukan pergerakan, setelah kita setelah berolahraga, kita beristirahat, jadi dia itu semakin melembek atau semakin memulihlah ke bentuk semula kalau kita tidak melakukan aktivitas lagi. Karena otot itu kalau nggak sering kita latih, dia bentuknya seperti itu aja. Coba kita latih kayak binaragawan itu, pasti dia berubah bentuknya dari yang biasa lurus jadi mempunyai otot kalau udah setiap hari atau rutin kita latih. Cara kerja otot. Tulang dapat digerakkan karena ada otot yang berkontraksi. Bagian otot yang berkontraksi sebenarnya adalah sel-sel otot. Otot berkontraksi karena pengaruh suatu rangsangan melalui syaraf. Jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot itu ada banyak. Yang pertama itu otot kerangka atau lurik. Yang kedua otot polos. Yang ketiga otot jantung. Dan yang
Ada 3 jenisnya. Sifat kerja otot. Sifat kerja otot macam-macam gerak antagonis adalah flex dan ekstensi. Yang kedua abduksi dan abduksi. Yang ketiga pronasi dan supinasi. Yang keempat depresi dan elevasi. Kelainan pada otot. Kelainan pada otot itu ada 4 macam. Yang pertama tetanus. Tetanus adalah penyakit yang menyebabkan otot menjadi tegang secara terus-menerus karena ada infeksi bakteri tetanus yang berbentuk basil. Apabila otot kita terkena suatu benda jadi luka, itulah mengakibatkan otot itu infeksi atau yang disebut juga tetanus. Jadi otot itu kalau udah terkena itu pasti lama keringnya atau lama sembuhnya karena banyak daging yang di dalam otot itu. Yang kedua itu kelainan pada otot polio. Polio yaitu suatu kondisi mengecil otot karena ada infeksi virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi. Yang ketiga distrofi otot. Distrofi otot yaitu penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak, diduga merupakan penyakit bawaan. Yang keempat itu atrofi otot. Atrofi otot yaitu terjadi penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Yang terakhir ini otot itu tidak berfungsi lagi. Kalau kita semakin tua, dia semakin kekuatan otot itu semakin berkurang lah daripada kita masa muda. Jadi sekian dari